Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. La hadrati nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi bi anbiya syuhada wa shalihin jam'il malaikatil muqarrabin darati imadil mujahidin sayyidina Abi Bakar Umar Utsman Ali Qarun Rasul al muallif fi hadzal kitab muhtar hadis an-nabawi faradun nabawi dirujatari. Ya Allah, hasil maqasidana wa jami' hajatina ya Allah, bi barakati Qur'anil azim, bi barakati hadisi Rasulil karim, barakati hadisi Rasulil karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi al-fiktarini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang ke-68. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu, semoga memberikan rahmat Allah wasallama, dan memberikan keselamatan. Idza, apabila ishtakaita engkau merasakan sakit. Ishtakaita engkau merasakan sakit. Famaka, taruhlah atau letakkanlah. Famaka, taruhlah atau letakkanlah. Yadaka, tanganmu. Yadaka, tanganmu. Haitsu, di mana, tashtaki, engkau merasa sakit. Tashtaki, yang engkau rasakan sakit. Ini salah satu resep obat langsung dari Rasulullah. Ketika kita merasakan sakit, maka segera letakkan tangan kita di tempat yang kita rasa sakit itu. Summa, kemudian, kul, katakanlah atau berdoalah bisa. Bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hada. Yaitu dengan membaca doa bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah, dengan menyebut nama Allah. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Bi, dengan izzatillah, dengan keagungan Allah, atau aziz biasa diterjemahkan dengan keperkasaan Allah. Aziz bisa keagungan, bisa keperkasaan. Wa qudratihi, wa, dan qudratihi, dan kekuasaan Allah. Dan kekuasaan Allah. Min, dari syarri, keburukan atau kejahatan. Syarri, keburukan atau kejahatan. Ma, apa-apa.
ma apa-apa, ajidu yang aku dapatkan, atau ajidu yang aku temukan. Ayo genduk santriwati nduk. Min dari waja'i hada, waja'i sakit hada ini, waja'i min dari waja'i derita atau sakit hada ini, dari derita ini. Suma kemudian irfa, angkatlah, yadaka tanganmu, yadaka tanganmu, thumma kemudian a'id, ulangilah. Ada dalam bahasa Arab kalau disuruh mengulang ada kata a'id, ada apa? Karir, ya. Untuk bahasa muhaddasah biasa menggunakan kata karir. Karir ya akhi, karir ya ustaz. A'id, ulangilah. Dzalika yang demikian itu witron, dengan ganjil. Rawi meriwayatkan At-Tirmidzi, yaitu Imam At-Tirmidzi, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah memberikan resep pengobatan ketika kita merasakan satu penyakit dalam diri kita, dalam tubuh kita. Maka yang pertama tadi apa? Idashtakaita fadhu yadaka, maka letakkanlah tangan kita kemana? Ke tempat yang sakit. Misalnya sakit mana? Dada. Kemudian summakul bismillahi a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu waja'i hada. Dan ini salah satu cara doa yang diajarkan Rasulullah. Kemudian ya kalau dalam ru'yah itu juga ada, namun dipakainya adalah yang pertama ayat-ayat Allah, kemudian baru doa-doa dari Rasulullah. Nah ini ketika kita belum sempat karena saking sakitnya apa yang kita rasa, maka langsung kita boleh dengan baca suratul Fatihah, ya, kemudian doain. Ada lagi doa yang saya temukan dalam Sahih Bukhari Muslim itu, yaitu nas'alullahal azim rabbal arsyil karim ayyashfiyaka illa ufiyah. Itu baca 3 kali, didoakan atau kita membaca. Maka apa kata Rasulullah? Tidaklah orang membaca doa itu kecuali 2 hal. Yang pertama akan sembuh, ataupun kalau nggak sembuh biasanya meninggal orang itu. Milih yang mana? Itu aja 2 itu. Ya, nas'alullahal azim rabbal arsyil karim ayyashfiyaka ila ufiyah. Kalau nggak sembuh ya memang sudah sampai ajalnya. Sampai saking mustajabnya doa itu. Tentunya ngelihat siapa yang berdoa dulu, karena praktisi ru'yah juga begitu. Ada yang ketika saat penanganan, ya kan, begitu dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bisa langsung disembuhkan oleh Allah. Tapi dibacakan sampai Al-Baqarah juga anteng aja, ya, nggak sembuh. Tergantung bagaimana kedekatan ya kita kepada Allah. Doa kembali kepada kedekatan, koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diamalin ya. Mana yang sakit, imam kepalanya misalnya. Baca terus, letakkan tangannya imam. Kalau lelenya yang sakit, taruh tangan kita ke lele. Allah, ya. Nah, dalam
buku ru'yah juga panduan ada, itu Rasul juga mengajarkan, kemudian dibukukan oleh para ulama, itu ditarik, bukan diangkat, tapi ditarik, digeser sampai ke tenggorokan, kemudian keluarkan ke mulut. Kalau itu adalah penyakit yang datangnya dari jin, maka dengan usapan tangan kita, maka jin itu keluar, biasanya muntah. Nah, seperti itu yang biasa Abi tangani di beberapa pasien itu. Kalau kita nggak menyentuh karena bukan mahram kita, ya, maka nggak bersentuhan, maka kita ajarkan ru'yah mandiri namanya. Baca doa, kemudian dorong. Ya, ajarkan itu minimal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian tambah doain. Ya, insyaallah sakit itu akan segera hilang. Apalagi kalau datangnya dari bangsa jin, itu lebih mudah daripada kita mengobati sakit yang dari medis, karena kita nggak punya alat. Kalau non medis bisa kita deteksi melalui ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah. Tapi kalau medis kita harus punya alatnya, seperti yang dimiliki rumah sakit. Nah, kita nggak sanggup untuk beli alat itu. Kita masuk di mall aja sekarang dipakai gini, tembak dulu kepala kita, tes, berapa ini, 36, masuk, tes, ke kepala Edi 57, pulang nggak boleh, langsung dirawat itu. Terindeksi berarti, tek, ya, ke keningnya Zainuddin, hutang Anda belum lunas. Tulisannya bisa begitu. Ya Allah, kejabal kurang 3 bulan. Allahu Akbar. Itu unik alat itu. Nah, lebih mudah mendeteksi penyakit non medis sebenarnya, karena bisa langsung kita ketahui dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, doanya dibaca sama-sama, mudah-mudahan 1 menit hafal. Yuk, Bismillahi. Ayo, Istamir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hada. Ya, kemudian diangkat, diulang-ulang berapa kali? Witron, boleh 3 kali, 5 kali, 7 kali. Sunnahnya adalah ganjil. Ya. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila asaba menimpa, asaba menimpa atau mengenai, ahadakum salah satu di antara kalian, apa yang menimpa? Musibah. Musibatun, yaitu suatu, apa musibah artinya? Ujian. Karena ada ujian, ada azab. Nah, cara membedakan antaranya azab, siksa, apa ujian? Ya, musibah apa azab, nanti kita akan jelaskan, karena kejadiannya sama. Ya, contoh misalnya tsunami yang pernah terjadi di Aceh, itu azab atau musibah? Maka kembali kepada siapa yang mendapatkan. Kalau itu adalah yang menimpa orang beriman, yakin itu adalah namanya musibah. Kalau yang tertimpa adalah orang-orang kafir, itu berarti benar-benar azab. Yang tadi Abi bacakan ayatnya, surah Saba dari, afalam yarau ila ma baina aydihim wa min khalfihim minas sama'i wal ardh
inna sya nakhsif bihimul ar au nusqit alaihim kisafam minas sama. Subhanallah. Hai manusia, kata Allah, falam yaro ila ma baina aidihim, apa kamu tidak melihat depanmu, belakangmu, hamparan langit dan aku bentangkan bumi. Aku bisa untuk menghancurkanmu, membenamkan. Innasa nakhsif bihimul ar, aku bisa menghancurkan kalian semua dengan cara apa? Kata Allah, nakhsif bihimul ar, aku akan benamkan dalam perut bumi. Atau yang kedua apa tadi? Au nusqit alaihim kisafam minas sama, atau akan aku turunkan kepingan-kepingan bebatuan yang mungkin kalian tidak akan sanggup untuk bertahan dengan benda-benda yang akan aku datangkan dari langit. Apa kamu tidak tetap beriman kepadaku? Allahu Akbar. Makanya kalau setiap ayat, setiap surat yang kita baca, hendaklah menjadi nasihat untuk kita. Kalau kita paham arti dan makna yang kita beri, kita merasakan, menikmati. Allah. Inna fi dzalika laayatan likulli abdim munib. Nah, itulah di antara tanda-tanda Allah ingin memperlihatkan supaya orang-orang berbuat maksiat supaya munib, kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya. Baik, kita lanjut. Teguran, adab, musibah. Ya, biasanya musibah itu karena Allah ingin meninggikan, mengangkat, ya, menaikkan. Musibah disebut ujian itu menaikkan derajat kedudukan seseorang. Contoh, seorang guru yang ingin menaikkan kelas kepada anak didiknya, biasanya setiap akhir tahun ada apa namanya, imtihan, ya kan? Kira-kira layak enggak orang ini? Iya, kelas 1 terus kok belum bisa baca. Coba sekarang diuji tahun ini. Kalau masih belum bisa baca saja, berarti enggak naik kelas. Kalian juga akan mendapatkan ujian itu. Pantas enggak, layak enggak ingin naik kedudukan kita, kemudian kita di hadapan Allah, diuji oleh Allah dengan cara Allah mengujinya. Nah, kalau musibah apa? Adab itu bentuk daripada murka Allah kepada hambanya yang sudah melampaui batas dalam kemaksiatannya. Kalau teguran itu belum sampai tingkat kebencian Buddha saja, teguran itu merupakan salah satu sayang Allah. Bentuknya sentil, disentil gini bal jabal, til gitu kan. Kemarin ibadah, sekarang maksiat, dia disentil dengan cara Allah tentunya, supaya ingat kembali kepada Allah. Baik, kita lanjut. Fal yakul fal, fa maka fal maka hendaklah, yakul dia mengucapkan, fal yakul maka hendaklah dia mengucapkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sungguhnya kami, lillah milik Allah, wa dan inna sungguhnya kami, ilaihi kepadanya, raji'un kembali, raji'un akan kembali. Ayatnya gimana? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat surah Al-Baqarah. Ayat berapa dulu Fakhrul? Pokoknya Al-Baqarah aja. Baik, Wildan kemana Edi? Udah dibangunin belum? Di mana? Nggak ada. Di mana? Subuhan nggak tadi? Tadi subuhan. Bangun. Allahumma, lanjutan doanya. Allahumma, ya Allah, indaka, di sisimu,
Allahumma ya Allah, indaka, dari sisimu atau di sisimu. Ahtasibu, aku mengharapkan pahala. Aku mengharapkan pahala musibati, dengan ujian ini. Musibati, dengan ujian ini. Fa maka ajurni, berikan pahala, fiha, di dalam musibah itu. Wa, dan abdilni, gantilah ni untukku, biha, dengan musibah atau dengan ujian itu, khairan, sesuatu yang lebih baik, minha, daripadanya. Nya adalah musibah. Contoh misalnya hilang HP-nya Jabal, ya, padahal yang lain nggak hilang. Ada apa itu? Maka katakanlah, ya Allah, semua milikmu, semua kembali kepadamu. Allahumma indaka ahtasibu sibati fa'ajurni fiha wa abdilni biha khairam minha. Ya Allah, dengan musibah ini semua aku sandarkan kepadamu, jadikan setiap musibah menjadi pahala untuk kamu, dan gantilah, berikanlah sesuatu lebih baik daripada apa yang telah hilang dariku, atau dengan musibah ini ganti lebih baik ya Rabb. Misalnya HP-nya Jabal, mereknya Nokia, tahun 1080-an, ya. Begitu baca doa ini, tiba-tiba datanglah seorang yang telah mendengar berita itu, ya. Apa benar Ustaz, HP-nya Jabal hilang? Benar. Nah, kenapa? Hilangnya kenapa? Disita. Karena jam pelajaran pakai HP itu bukan musibah namanya. Itu azab. Jam pelajaran pakai HP. Nah, kalau hilang benar-benar, sudah ada jam waktu yang memang disiapkan, dipersilakan pakai HP hari Ahad. Tidur sang Jabal, tiba-tiba hilang, padahal HP Reza nggak hilang, punya Armin nggak hilang, cuma diumpetin aja, gitu kan. Hilang, itu namanya musibah bal Jabal. Maka doa ini, ya Allah, abdilni minha khairan, abdilni, terus minta aja, ya Allah, ganti yang lebih baik daripada HP yang telah hilang ya Rabb, ganti ya Rabb, nanti Allah akan ganti. Ya, yang tadinya Nokia tahun 70-an nggak ada kameranya, subhanallah, tiba-tiba orang tuanya kirim uang 5 juta, anakku Ananda Jabal, ayah dengar katanya HP-nya Ananda hilang, jangan khawatir nak, ya, papa akan kirim segera, nanti papa transfer lewat rekening Kak Zainuddin, ya, 5 juta ya nak, beli yang terbaik. Subhanallah, kisahnya saja lewat ayahnya, tapi siapa ngasih rezeki bapaknya? Allah. Berarti doanya Jabal diijabah oleh Allah, langsung spontan. Hilang hari Ahad, Senin langsung HP baru. Coba kalau nggak hilang, kira-kira diganti nggak? Nah, selamanya pakai Nokia terus. Halo, bisa SMS aja, nggak bisa lewat kamera lihat wajah siapa? Wajahnya Reza. Nggak bisa calling-callingan. Subhanallah. Nah, ini Jabal, semua akan diganti oleh Allah. Ini kisah nyata ada, Jom. Ustadz pernah ketemu dengan, ya, itu beliau yang menceritakan. Beliau sholat asar berjamaah di daerah Lebak Bulus, Masjid Agung yang luar biasa lah. Banyak kendaraan parkir di situ, banyak mobil juga parkir karena pas kumandang sholat asar kemudian harus. Nah, beliau orang yang sangat istiqomah dalam menunaikan sholat berjamaah. Beliau jaga betul. Pokoknya
Begitu mendengar kumandang adzan, dimanapun kapanpun beliau berhenti lalu sholat. Nah, beliau kan dalam keadaan safar, persis kumandang adzan beliau dengar di Masjid Lebak Bulus. Parkir beliau, sholat berjamaah, ya, pakai motor Revo kayak kita yang kita pakai santri itu. Begitu wudhu, sholat berjamaah selesai, salam. Terus keluar dari masjid, ternyata motornya nggak ada. Hilang. Ada kan begitu ya? Ada kan kasus seperti itu? Mungkin sering kita dengar. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu, nggak pernah ketemu orangnya. Tapi Abi ketemu langsung dengan orangnya. Terus gimana Abi? Saya tanya begitu. Alhamdulillah. Ya, berita itu ternyata menyebar sampai kedengaran salah seorang ustadz. Kemudian ustadz itu apa katanya? Ya Abi, insya Allah inilah cara Allah mengganti motor Abi yang sudah tua itu. Kalau nggak hilang nggak diganti, kata sang ustadz. Beberapa hari kemudian Abi itu kemudian dipanggil oleh ustadz, dikasih motor yang baru. Subhanallah. Kalau kira-kira nggak hilang, ganti nggak kira-kira? Belum, mungkin sampai rusak dulu. Sampai mogok dulu kan. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengganti sesuatu yang mungkin cara Allah dengan keinginan Allah. Tapi yang jelas ini musibah atau adab kira-kira? Habis sholat motor hilang, musibah apa adab? Halo, musibah apa adab? Musibah. Karena apa? Dia sudah ruku, sudah sujud, sudah taat kepada Allah dengan memaksimalkan ketaatannya kepada Allah. Tapi tetap hilang juga motornya. Tapi kadang-kadang kurang ikhtiarnya. Tahu ikhtiar? Jadi ada satu kisah seorang sahabat Rasulullah datang di satu tempat, kemudian tanpa mengikatkan tali untanya, ditanya oleh sahabatnya, kenapa nggak taliin gitu kan? Wah, udah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak seperti itu, ya. Tawakal itu badal ikhtiar. Kita ikat dulu, ya. Kalau motor berarti kita kunci dulu, kita kan ada itu di setiap masjid sekarang ada kan, hati-hati, ya. Banyak kendaraan bermotor yang lepas dari miliknya. Untuk itu kami sebagai DKM yang mengingatkan agar dikunci ganda. Nah, kadang-kadang orang seperti itu kan, terserah hilang mau enggak terserah, gitu kan. Ini namanya tawakal sebelum ikhtiar. Harus ikhtiar dulu, kunci dulu, apa dulu. Yang nyatanya yang lain tidak hilang kan? Padahal motor yang lain bagus-bagus. Kenapa? Kurangnya ikhtiarnya. Ya, gegabah namanya. Ini juga karena kesalahan manusianya sendiri dan juga sekaligus ada teguran dari Allah. Tapi di balik semua itu, kalau itu terjadi kepada orang beriman, berarti Allah akan ganti sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Abdilni ya Allah khairan minha. Ganti yang lebih baik daripada sesuatu yang telah engkau ambil ya Allah. Ya, paham ya Jong ya? Insyaallah mudah-mudahan 1-2 hadis yang kita kaji kan memberikan manfaat untuk kita. Amalinya, Bal. Tadi kalau sakit apa, Bal? Bacaannya, ya. Nah, ini langsung Rasulullah yang mengajarkan. Resep langsung dari Rasulullah, bukan dari dokter lagi. Ya, angkat, tempelkan lagi. Kok kemudian sakitnya pindah ke sini, tempel lagi. Pindah ke sini, tempel lagi. Nah, insya Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kemudian bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.